penjara juga tidak berniat mempermasalahkannya terlalu banyak. Mereka hanya ingin segera mengembalikannya ke sel. Saat keduanya saling berhadapan, seorang narapidana tiba-tiba mencium bau aneh. Sial, ini bensin. Namun dia baru saja hendak meminta bantuan. Bensin seketika menyala. Orang tua yang tak berdaya terperangkap di dalam sel. Dia hanya bisa memukul pintu sel dengan keras. Namun Mark baru saja hendak membuka pintu. Namun langsung dihentikan oleh penjaga penjara juga panik total. Di saat genting, dia segera menyimpan pistolnya, berlari mengambil pemadam kebakaran, berhasil memadamkan api di tubuh orang tua itu. Namun sayangnya sudah terlambat, orang tua itu sudah menjadi mayat yang dingin. Saat itu, Mark juga memanfaatkan kesempatan untuk membuka pintu sel yang terbakar. Untungnya, api hanya membakar sampai ke kaki. Mereka dengan mudah memadamkan api dengan pakaian. Kemudian Mark segera membuka pintu sel lainnya. Ketika penjaga penjara menyadari, semua tahanan sudah dibebaskan. Jangan bergerak, kami lebih banyak dari kalian. Tunggu sampai aku meledakkan kepalamu. Jumlah kalian akan berkurang, mundur. Namun tahanan tidak mendengarkan, malah terus mendekat dengan pandangan tajam. Sang sipir segera mundur ke sudut. Saat kedua belah pihak saling bersiap, namun tiba-tiba radio komunikasinya berbunyi. Semua orang menjadi hening seketika, hanya untuk mendengar pembicaraan pembunuh di luar. Siapa sangka, satu kalimat berikutnya langsung mendorong sipir ke jurang tak berujung. Pembunuh tidak hanya mengatakan kunci ada di tubuh sipir, tetapi juga menyatakan, saat itu, pistolnya tidak berisi peluru. Ternyata tujuan pembunuh hanya satu, yaitu membuat narapidana merebut kunci dari sipir, lalu masuk sendiri. Meskipun mereka semua ingin segera bertindak, namun tak seorang pun berani maju. Sipir melihat situasi sementara terkendali, berusaha meyakinkan narapidana agar tidak terlalu emosional. Dia ingin mengambil sesuatu dari sini. Kalau tidak, mengapa harus membakar? Agar kita keluar. Ambil kunci. Itu bukan urusanmu. Namun narapidana sama sekali tidak mendengarkan. Satu-satunya pikiran sekarang adalah melarikan diri. Mereka menyerbu bersama, langsung menendang senjata di tangannya, bersiap untuk merampas kunci dengan paksa. Namun petugas penjara tidak berniat menyerah begitu saja. Dia dengan kasar membuka blokade, berlari sekuat tenaga ke belakang. Namun semua perlawanan sia-sia. Ruang di dalam gerbong kereta ini sangat sempit. Dia segera ditangkap lagi oleh para tahanan. Ketika petugas penjara sadar dari pingsannya, barulah dia menyadari dirinya sudah terkunci. Ternyata para tahanan akhirnya tidak menemukan kunci. Harus mencari cara lain untuk keluar. Namun pada saat itu, cahaya di dalam gerbong tiba-tiba padam semua. Namun yang lebih membuat putus asa adalah, pembunuh bahkan mematikan pemanas di dalam mobil. Saat suhu semakin turun, semua orang menggigil kedinginan. Duduk dengan putus asa di dalam gerbong kereta, bergelung menjadi satu. Agar tidak mati di sini, Mark memutuskan untuk mencari celah dari dalam. Maka dia meminta si botak turun dengan kunci pas untuk melihat. Untungnya, di bawah,